Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Merdeka ingin mempresentasikan proyek Viginesia minggu ke-9 sampai 12. Proyek ini adalah lanjutan dari minggu ke-5 sampai 7. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadilah dengan NIM 122205551. Ketentuan pada tugas kali ini adalah yang pertama, 1. Secara berkelompok mahasiswa mempelajari melalui video pengkodean client side register. Yang kedua, secara berkelompok membuat video tahapan pengkodean client side register minimal sesuai dengan video pembelajaran. Dan yang terakhir, secara berkelompok wajib melakukan pengujian program. Dan jika ditemui kesalahan atau debugging, wajib mendokumentasikan dengan format sesuai pada modul. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuka text editor. Di sini saya menggunakan Android Studio dan untuk emulatornya menggunakan Pixel 8 Pro. Untuk menjalankan aplikasinya, kita harus mengklik tombol start yang berada di sebelah atas. Sebelum memulai, kita harus memastikan bahwa dependensi untuk aplikasi kita sudah cukup sesuai dengan kebutuhan. Pada aplikasi Viginesia memerlukan beberapa dependensi. Yang pertama, Dio, yaitu library HTTP yang kuat dan fleksibel, sering digunakan untuk mengelola permintaan API. Dio ini mencakup fitur seperti interceptor, pengunggahan file, dan dukungan untuk menangani timeout. Selanjutnya, Font Awesome Flutter. Pustaka ini digunakan untuk memunculkan icon yang berguna untuk mempercantik antarmuka pengguna. Selanjutnya, Flutter Form Builder. Library ini membantu dalam pembuatan formulir dengan berbagai fitur seperti validasi dan manipulasi data. Selanjutnya, Another Flashbar. Digunakan untuk menampilkan snack bar yang informatif dan mudah dikostumisasi. Dan yang terakhir, Cupertino Icons. Ini berfungsi untuk icon bergaya iOS untuk aplikasi Flutter. Dan selanjutnya, jalankan perintah Flutter pubget yang digunakan untuk mengunduh dan mengelola semua dependensi yang didefinisikan dalam file pubspec.yaml. Selanjutnya, kita membuat file baru di folder libs, yaitu dengan nama constant, dan nama filenya itu adalah cons.dart. Karena Flutter adalah aplikasi front-end yang hanya menampilkan user interface, maka kita memerlukan back-end untuk menangani semua logika yang dibutuhkan aplikasi. Di sini saya menggunakan Laravel sebagai back-endnya, dan agar back-end dapat diakses di internet, kami menggunakan ngrok. Ngrok adalah sebuah tool yang digunakan untuk membuat tunnel dari jaringan lokal ke internet, sehingga aplikasi atau server lokal bisa diakses dari luar tanpa perlu konfigurasi jaringan yang rumit, seperti port forwarding. Dan pada file cons.dart di sini terdapat variabel URL yang digunakan untuk mendeklarasikan URL backend Laravelnya. Script ini adalah model data dalam bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk memetakan data JSON menjadi objek Dart dan sebaliknya. Di sini ada pustaka Dart convert diimpor untuk mendekode data JSON menjadi objek Dart dan mengkode objek Dart menjadi data JSON dalam format string. Lalu di sini ada fungsi login model from JSON mengubah string JSON menjadi objek login models. Sementara login model
to JSON melakukan konversi sebaliknya. Lalu di sini ada model login. Lalu di sini ada model login model merepresentasikan data login dengan properti seperti is active untuk status pengguna, message untuk pesan dari server, dan data yang berisi informasi detail pengguna. Metode from JSON ini digunakan untuk membuat instance login model dari map JSON, sedangkan to JSON mengonversi objek login models kembali ke format JSON. Lalu di sini ada model data digunakan untuk menyimpan data pengguna yang lebih rinci seperti ID, nama, profesi, email, password, role ID, is active, tanggal input, modified. Properti tanggal input didefinisikan sebagai data yang memungkinkan pemrosesan data tanggal dengan mudah. Seperti pada model login models, metode from JSON digunakan untuk membuat objek data dari map JSON dan to JSON mengembalikannya ke format JSON. Secara keseluruhan, script ini digunakan dalam aplikasi Flutter untuk memproses data JSON yang diterima dari API. Ini memungkinkan pengembang untuk mengelola data pengguna dengan lebih terstruktur, memudahkan pengiriman dan penerimaan data antar aplikasi dan server. Lalu di sini ada motivasi underscore model. Script ini adalah model data dalam bahasa Dart yang digunakan untuk mengonversi data JSON menjadi daftar objek. Motivasi model dan sebaliknya. Fungsi motivasi model from JSON ini mengubah string JSON menjadi daftar objek motivasi model. Sedangkan motivasi model to JSON ini mengonversi data objek tersebut kembali menjadi string JSON. Lalu di sini ada model motivasi model. Di sini berisi ID, isi motivasi, ID kategori, tanggal input, dan tanggal update. Lalu yang mempresentasikan data motivasi lalu metode from JSON motivasi seperti ID, isi motivasi, ID kategori, tanggal input, dan tanggal update. Lalu yang mempresentasikan data motivasi. Perkenalkan, nama saya Farhan Sofwan Mulisin dengan NIM 12220520. Di sini saya akan menjelaskan kode login.dart. Login.dart adalah halaman autentifikasi pengguna dengan beberapa fungsi utama, yaitu memiliki form login dengan input email dan password. Kemudian ada fungsi post login untuk mengirim request ke API endpoint login, handling response untuk autentifikasi pengguna. Kemudian ada navigasi ke main screen jika login berhasil, dan juga menampilkan error message jika loginnya gagal. Kemudian elemen UI-nya di sini terdiri dari dua form text field, email dan password. Lalu ada link sign up. Kemudian ada link sign up. Kemudian ada link sign up untuk navigasi ke halaman register. Lalu ada tombol sign in untuk submit, dan ada juga menggunakan flashbar untuk notifikasi error. Nah, di sini alurnya user mengisi email dan password, kemudian menekan tombol sign in, dan nantinya sistem akan melakukan request ke API. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan error di bagian atas. Namun jika berhasil, maka akan menyimpan nama user dan redirect ke halaman main screen. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode edit page.dart. Edit page adalah halaman yang
Edit page adalah halaman Flutter untuk mengedit data motivasi yang memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama struktur dasar, yaitu menerima parameter ID dan isi motivasi melalui konstruktor, dan juga menggunakan library Dio untuk teks untuk handling HTTP request, dan juga memiliki base URL yang mengarah ke endpoint API. Yang kedua, fungsionalitas utama, menampilkan form edit text field dengan input data baru, memiliki fungsi put post untuk mengirim request put ke API, menampilkan data existing di atas form, dan juga memiliki tombol submit untuk melakukan update. Alur kerjanya di sini, user melihat data motivasi yang akan diedit, mengisi data baru pada text field, menekan tombol submit, sistem mengirim request put ke API, dan jika berhasil maka akan kembali ke halaman sebelumnya, kemudian menampilkan notifikasi sukses menggunakan flushbar. Dan codingan di sini belum digunakan dan belum berfungsi untuk edit motivasi karena digunakannya untuk tugas pertemuan 13-15 nanti. Saya Rimadia Setiawati dengan NIM 12220481. Di sini saya akan menjelaskan tentang file mainscreen.dart. Ini adalah sebuah halaman utama atau main screen untuk mengelola data motivasi yang mencakup menampilkan data motivasi yang diambil dari server, menambahkan data motivasi baru melalui form input, dan mengedit dan menghapus data motivasi dengan tombol khusus. Komponen penting dari integrasi API di sini ada send motivasi, yaitu send motivasi di sini untuk mengirim data motivasi baru ke server menggunakan metode post. Lalu ada get data. Get data di sini untuk mengambil daftar data motivasi dari server dengan metode get. Lalu ada delete post. Delete post di sini untuk menghapus data motivasi tertentu menggunakan metode delete. Lalu ada pengelolaan datanya, yaitu data motivasi dimodelkan menggunakan motivasi model. Motivasi model di sini untuk mempermudah pengelolaan. Lalu ada future builder. Future builder di sini digunakan untuk menampilkan data dari API secara real time. Antar muka pengguna di sini yaitu ada form input, dibuat menggunakan form builder. Form input dibuat menggunakan form builder text field, tempat pengguna dapat menambahkan motivasi baru. Lalu ada tombol-tombol seperti submit, refresh, edit, dan delete untuk memberikan fungsionalitas tambahan. Lalu flushbar di sini digunakan sebagai notifikasi untuk memberitahu status operasi seperti berhasil submit atau di delete. Navigasi di sini ada tombol logout untuk mengarah pengguna kembali ke halaman login. Lalu berikutnya ada tombol edit. Tombol edit membawa pengguna ke halaman edit page untuk memperbarui data motivasi. Lalu ada ketika aplikasi dijalankan, data motivasi akan langsung diambil ke server melalui get data. Di sini ada untuk menambahkan motivasi baru dengan mengetik pada form dan menekan tombol submit di sini. Lalu untuk menyegarkan data dengan tombol refresh yang ada di sini, dan mengedit motivasi dengan menekan tombol edit yang membuka halaman edit page. Tetapi kita belum melanjutkan proyeknya. Kenalkan, nama saya Gadis Shalwa dengan NIM 12220502. Pada bagian ini, saya akan membahas implementasi halaman registrasi menggunakan Flutter. Kode ini merupakan implementasi halaman registrasi menggunakan Flutter dengan fitur utama pengumpulan data pengguna.
Terdapat nama, profesi, email, dan password. Melalui form yang didukung pustaka Flutter Form Builder. Data yang diinputkan dikirim ke server melalui metode HTTP POST menggunakan pustaka Dio dengan URL endpoint yang telah ditentukan. UI didesain responsif menggunakan media query dan elemen seperti scaffold, lalu save area, serta notifikasi dinamis menggunakan flush bar untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk tahapan registrasinya. Di sini kita inputkan nama, lalu profesi, email, dan password. Baik, jika registrasi berhasil, pengguna diarahkan kembali dan diberi notifikasi hijau, sedangkan kesalahan ditampilkan dengan notifikasi merah. Kesimpulannya, kode ini berhasil mengimplementasikan halaman registrasi yang fungsional dan responsif dengan memanfaatkan berbagai pustaka modern Flutter dengan integrasi API melalui Dio dan notifikasi mengenai flashbar. Aplikasi memberikan pengalaman pengguna yang interaktif. Meskipun sederhana, kode ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut serta validasi input yang lebih ketat dan penanganan error yang lebih spesifik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari backendnya. Nah, untuk backendnya sendiri di sini kami menggunakan Laravel versi 11. Dan untuk settingan .env-nya di sini yang pertama kita menggunakan database MySQL. Dan untuk app URL-nya di sini dari ngrok. Nah, di sini saya akan menjelaskan model user. Model di sini artinya yang terhubung langsung dengan tabel di database-nya. Untuk field-nya sendiri ada nama, lalu profesi, email, dan password. Nah, untuk endpoint-nya sendiri ada di file routes lalu ke API.php. Nah, jadi di sini ada dua endpoint. Yang pertama route post login, ini untuk menangani logika login, dan yang kedua register, ini untuk menangani pendaftaran, dan ini diarahkan ke out controller. Nah, ini adalah isi dari out controllernya, yang mana ada dua function. Di sini yang pertama function login. Nah, ketika Flutter mengirim request, maka datanya akan masuk ke sini. Yang pertama email dan password. Nah, ketika validasinya gagal, maka Laravel-nya akan mengembalikan respons 400, yang artinya gagal. Oke, kemudian jika berhasil, maka akan mengembalikan respons 200, yang artinya sukses. Dan dengan mengirim beberapa data di sini is active true dan message login successful, dan di sini data usernya.
Dan untuk register, ketika Flutter mengirim request ke endpoint register, maka akan diarahkan ke function register. Sama seperti login, tapi di sini ada tambahan field yaitu profesi. Nah, jika validasinya gagal, maka Laravel akan mengembalikan respons 422 yang artinya gagal. Nah, ketika berhasil, maka akan membuat user baru dengan memanggil model user. Nah, dan data yang dikirim dari Flutter itu akan dimasukkan ke MySQL. Dan yang terakhir akan mengembalikan respons dengan message register successful. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.